Pak Din selalu ditanyakan teman-temannya, udah selesai belum? Begitu terus. Gitu. Itu mengetuk hati saya. Ya. Sementara menulis biografi tadi kan sumber pendapatan itu kan. Iya, Prof. Mengetuk hati saya. Akhirnya saya banting setir lagi untuk tidak menulis tentang tokoh tadi, melainkan penelitian tentang haji itu saya kembangkan. Saya kembangkan tentang haji. Ya, lalu itu dalam waktu 2 bulan saya konsinyir, ya istilahnya menyendirilah ya, konsentrasi itu. Saya sempat menulis draft disertasi itu sampai 600 halaman. Ya, tapi begitu diajukan ke promotor, katanya, wah ini terlalu banyak ini, kan? Potong. Akhirnya dibuanglah beberapa bab, ya. Pada akhirnya kesimpulannya sampai 350 halaman. Ya. Nah, itu, ya kebetulan sumbernya memang kebanyakan bahasa Belanda, bahasa Belanda semua. Ya sudah, ketika ujian sidang terbuka, jadi ada seorang penguji itu, dia terus terang mengatakan, jadi setelah saya ujian baru saya tahu ya, saya tidak bisa menguji saudara Din Majid karena sumber penulisannya, buku-buku yang digunakannya adalah semua berbahasa Belanda. Saya tidak bisa berbahasa Belanda. Ya. Saya paling-paling hanya melihat teknik penulisan saja. Ya, itu baru saya tahu bahwa ada kesulitan ya pimpinan dan panitia ujian itu mencari pengujinya. Satu di antaranya kebetulan diundang oleh SPS ini, ya, sarjana ini diundangnya dari UI, ya, Pak Azhar kalau nggak salah namanya ya, dua profesornya. Nah ketika itu pernahnya kebetulan teman waktu ada di Belanda, tapi begitu ketemu dengan beliau sana, dia bilang, Din, kamu yang ujian ya, gitu kan? Alah, gampang gitu kira-kira. Ya. Seperti itulah ya, perkembangan. Karena pada waktu itu kalau di Belanda kita diajak tur ya ke beberapa tempat. Selain dari Belanda, kita diajak ke Belgia, diajak ke Paris, diajak ke Mesir, itu untuk studi banding lah, mengenai perpustakaan yang ada di sana. Seperti itulah kira-kira. Ya, jadi wartawan tadi, Prof, sampai tahun berapa itu? Wartawan tadi barangkali mulai dari tahun 72 ya. 72 mungkin sampai tahun 80. Ya, lumayan juga ya. 8 tahun. Iya, karena lebih mulai aktif di mengajar tadi. Ya. Seperti itu. Nah, ya, di sisi lain mengapa seperti itu? Karena ya ada dasar pengalaman itu bahwa keberhasilan seseorang dalam bidang studi itu secara filosofi 2 hal yang harus dimiliki. Yeah. Yang pertama harus memiliki disiplin waktu, yang kedua harus memiliki disiplin pribadi. Disiplin waktu yang dimaksudkan adalah sebagai seorang mahasiswa hendaknya dia bisa mengatur waktu. Yeah. Ya. Kalau tidak mengatur waktu, maka waktu pula itulah yang membuat kita menjadi orang yang mundur ke belakang. Karena itu ada istilah dalam bahasa Arab itu al-waktu kasaif. Waktu itu bagaikan pedang. Yeah. Jadi kalau kita tidak mengendalikan waktu ya, dalam dunia akademis, maka waktu pula membawa kita mundur, lalai. Ya. Waktu berjalan terus, tidak mungkin kembali. Ya, tapi akhirnya saya harus membagi waktu sedemikian rupa. Ya, karena waktu itu ya selain mengajar tadi,
kegiatan saya di luar itu ada juga sebagai membantu dokter di klinik. Ya, jadi memberikan obat untuk mahasiswa, untuk dosen gitu kan. Kemudian ya wartawan. Dari tiga kegiatan itu waktu itu sebenarnya nggak ada waktu yang tersisa untuk yang lain. Itu sebabnya barangkali saya kurang bergaul dengan orang Gayo. Karena nggak punya waktu saya. Ya. Sampai kadang-kadang ya namanya kalau wartawan itu kalau mengejar orang nggak mikir waktu kan. Ya. Nanti malam ya datang ke gedung DPR jam 10 ya, datang jam 10 gitulah kira-kira. Ya, mungkin saya dianggap sombong kali oleh orang Gayo pada waktu itu ya. Yang mau tak mau saya harus terima. Ya. Tapi bukan kehendak saya seperti itu. Karena kan tuntutan pekerjaan, Prof ya. Pekerjaan ya. Dan itu kan menambah penguatan penulisan di kampus juga, di samping relasi ya. Ya. Kemudian saya teruskan lagi, itu disiplin waktu ya. Kemudian kita punya disiplin pribadi. Kemudian apa? Apa tujuan kita apa? Oh, ingin jadi seorang sarjana. Maka syarat-syarat menjadi sarjana itu apa ya? Harus membaca. Ya, membaca. Kalau nggak ada buku gimana ya? Ya harus cari perpustakaan. Kalau bisa beli sendiri. Ya. Lalu upaya saya untuk memperoleh buku ini adalah menyisihkan dari biaya hidup sedikit untuk tiap bulan minimal beli buku 1. Ya. Kenapa? Karena waktu awal-awalnya itu masih dibantu, dibiayai oleh orang tua kan, belum diangkat pegawai negeri belum kan. Kemudian ya maka untuk menutup kekurangan itu saya puasa Senin Kamis. Ya, jadi buku dapat, pahala dapat, gitu kan? Jadi buku pun sebatas cukup uangnya gitu dibeli. Tapi ada korelasinya dengan mata kuliah yang kita tekuni. Seperti itulah kira-kira lambat laun buku itu menjadi banyak, gitu kan? Ya. Dan kebiasaan itu berlanjut sampai sekarang, Prof ya? Ya, sampai sekarang berlanjut seperti itu. Ya. Saya potong lagi. Tadi disiplin pribadi tadi, karena sudah tahu tujuannya, maka kita harus menekuni itu. Ya. Jadi kita punya pendirian gitu kan. Jangan seperti bendera di atas bukit. Maksudnya, bila angin datang dari timur, bendera berkibar ke barat. Atau juga sebaliknya. Jangan seperti itu. Kita harus punya pendirian sendiri. Tidak menggantungkan diri kepada orang lain, melainkan menentukan diri kita sendiri. Ya, seperti itulah. Itu kalau ada mahasiswa yang mempunyai sikap atau bisa melaksanakan 2 unsur tadi, insya Allah itu pendidikan itu akan berhasil. Ya. Kira begitu. Ya. Tadi selain terlibat dalam penulisan biografi, Prof, mengajar, menulis biografi, Prof Din kan juga terlibat dalam pengusulan pahlawan nasional dari berbagai daerah di Indonesia. Bisa disebutkan, Prof, pahlawan mana saja yang sudah diusulkan, dari daerah mana sampai sekarang? Ya. Mula-mula dulu tahun 2006 ya. 2006 itu dari Pekanbaru. Itu untuk pertama kali. Ya. Keterlibatan pertama kali. Ya. Iya, pertama kali itu mengusulkan Zainal Abidin namanya. Zainal Abidin. Tetapi saat itu dia tidak berhasil lolos dari pahlawan nasional karena ada 2 pemikiran yang berkembang dalam diskusinya. Kenapa? Dalam prakteknya Zainal Abidin pada waktu itu sudah terkepung ya. Akhirnya sudah terkepung oleh Belanda. Lalu kata Zainal Abidin ini, kita nggak usah melakukan perlawanan. Kalau ada perlawanan kita lebih banyak yang meninggal, yang gugur.
lebih baik saya saja sendiri yang menyerah. Jadi padahal salah satu syarat di dalam pengusung pahlawan nasional itu adalah tidak boleh menyerah. Ya. Nah, beda pendapat dengan para tokoh yang ada di Pekanbaru pada saat itu. Karena menyerah itu adalah siasat, ya, kata orang-orang dalam tim ini, ya, ada tim itu. Ya sudahlah, kalau memang seperti itu ya saya tidak bisa mempertahankan ya, pendapat saya kan. Mayoritas itu lebih dari siasat, ya sudah. Ya akhirnya kesimpulannya Zainal Abidin ini tidak lolos dalam pengusulan, tapi baru usul pertama ya. Belum dilanjutkan. Nah, pengusulan pahlawan itu sampai 3 kali kalau boleh. Yang keduanya usul Amandimot. Ya, Amandimot kita sudah adakan penelitian, tapi dengan dana terbatas. Ya, sebatas dana itulah kita lakukan penelitiannya. Ya, karena dana pada waktu itu berkas-berkasnya banyak juga di Belanda. Tapi karena dana untuk Belanda tidak ada, ya sebatas yang ada saja, yang ada di Indonesia. Akhirnya itu pun tidak berhasil. Itu tahun berapa tuh, Prof? Yang Amandimot? Tahun 2010. 2010. Amandimot ini calon pahlawan dari Aceh. Aceh ya, dari Takengon ya. Dari Takengon. Iya. Kemudian setelah yang terakhir ini ke Bangka Belitung. Ya, Bangka Belitung itu juga itu pun begini ceritanya. Rupanya Bangka Belitung ini sudah 2 kali diusulkan juga tidak lewat. Tidak lolos. Kemudian entah siapa yang ngasih informasi. Oh tidak, lalu saya tulis surat kepada gubernur. Saya sudah melihat draft usulan, ya, biografinya tokoh ini namanya waktu itu, ya siapa ya, yang nama lapangan terbang Bangka Belitung itu. Nanti ingat lagi nanti ya. Kemudian bilang ini karena data sumber-sumbernya tidak ada yang diambilkan dari catatan Belanda, yang ada hanya sumber lisan. Setelah itu saya dipanggil oleh Gubernur Bangka Belitung, minta dibantu untuk menyempurnakan biografinya sang tokoh tersebut. Akhirnya ikutlah lakukan penelitian ke Arsip Nasional, ke Perpustakaan Nasional. Kemudian saya mengatakan bahwa untuk menjawab alasan penolakan dari tim dari Kementerian Sosial ini harus dicari datanya di Belanda. Anda harus berangkat ke Belanda. Gitu. Ya, akhirnya dikasihlah tugas ke Belanda. Kemudian saya ajak ke beberapa orang dalam tim itu, tidak semua, ya, ada 5 orang, ya, aja. Waktu itu saya sebagai ketuanya, kemudian Profesor Zuki dari UI, ya, kemudian Pak Elvian, pemerhati sejarah di Bangka Belitung, kemudian Johan Wahyudi, kemudian Rudi dari Arsip Nasional. Ya, berangkatlah kita. Ya, kemudian sampai sana kita mencari materinya, ya, dapat, ya, kita foto, kemudian materi yang ada itu kita turunkan dan masukkan ke dalam biografi yang sudah ada draftnya itu, perbaiki lagi gitu, revisi. Ya, karena itu tuntutan dari tim yang menilai. Kalau ada itu ya bisa dia diterima menjadi pahlawan nasional gitu. Ya akhirnya itu berhasil seperti itu. Nah, kemudian belakangan ini di Simalungun itu namanya Ronda HM, itu pun kita usulkan, ya, kita lakukan penelitian. Kemudian dari tingkat Kemensos, Kementerian Sosial, dia lolos, dia diterima, tapi di tingkat
penganugerahan gelar kehormatan dari 3+1 gitu, itu tidak bisa masuk karena tiba-tiba ada usul baru, nama yang belum sebelumnya pernah diusulkan tapi belum diangkat. Antri lah gitu katanya kan. Ya akhirnya Simalungun terpaksa tunda gitu. Kemudian setelah itu sekarang sedang berjalan ini adalah dari Siak. Ya, dari Siak, tapi sedang berjalan. Tapi karena ada peristiwa corona itu terhenti, ya, karena sulit untuk bisa turun ke lapangan. Kira itulah kita bagaimana munculnya kita banyak Bapak ikut terlibat dalam pengusulan pahlawan nasional. Ya, ini udah banyak sekali Prof ya. Nah kemudian Prof Din kan juga tidak terlepas dari penulisan buku ya, termasuk buku biografi dan calon pahlawan nasional tadi. Selain itu Prof, buku-buku yang sudah ditulis berapa banyak Prof? Bisa disebutkan nggak judulnya? Ya, judulnya misalnya ada lagi mozaik ke pengabdian, kenangan dan pengabdian Profesor Dr. Satrio. Itu juga biografi ya. Selain yang saya sebutkan tadi. Ya, kalau di samping biografi Prof, buku tadi. Samping biografi, buku-buku misalnya saya menulis itu mulanya dari hasil penelitian kemudian dijadikan menjadi buku. Nah, misalnya seperti penelitian saya ke Gayo Takengon. Nah, akhirnya saya ambil cuplik satu bagian daripadanya, saya menulis tentang Islam awal di Gayo. Kemudian sejarah sosial Gayo. Itu adalah petikan-petikan dari hasil penelitian. Ya, jadi ditambahkan lagi informasinya. Selain itu juga Kalimantan, Kalimantan Utara, itu juga judulnya yang tetap dan yang berubah gitu. Ya, artinya apa? Ada terjadi pergeseran pemerintahan akibat datangnya kolonialisme Belanda ke Kalimantan Utara. Yang terakhir juga penelitian di Brunei Darussalam, yaitu Haji Indonesia dan Brunei Darussalam sebagai sebuah perbandingan. Prof Din, kalau untuk jurnal sendiri gimana Prof? Ya, sebenarnya untuk jurnal itu ya sekarang ini lah istilahnya jurnal ya. Kalau dulu kita menyebut selalu di dalam tulisan-tulisan lepas, ya, kemudian majalah gitu dulu namanya ya. Sebenarnya menulis itu ya dari mahasiswa pun saya sudah banyak menulis tentang dalam majalah-majalah itu. Ya, sudah banyak menulis itu kan. Sebenarnya kalau dikumpulkan semua tulisan itu seluruhnya buku penelitian gitu dan jurnal yang lain, barangkali sudah ada sampai 80-an udah. 80-an? Ya, nah, iya 80-an. 80 tulisan gitu ya. Iya. Untuk jurnal ya. Ya, gabung semua buku, hasil penelitian, dan jurnal itu totalnya kira-kira 80 lah. Ya. Ini baik untuk terbitan dalam dan luar negeri ya, Prof ya? Iya. Lalu kesan pertama yang luar negeri, waktu itu saya di Belanda, saya dimuat dalam sebuah jurnal. Saya menulis tentang pendidikan di Indonesia, kasusnya pendidikan tinggi, dulu namanya IAIN ya, IAIN Syarifatul Jakarta. Ya. Itu tulis dalam bahasa Belanda, kemudian diedit, ya, dibetulkan kalau memang salah oleh seorang profesor. Ya. Kemudian setelah itu lama kemudian namanya Pak Niko Kapten datang ke Indonesia memberitahukan juga sambil memberitahukan bahwa tulisan itu sudah dimuat dalam sebuah jurnal. Saya lupa nama jurnalnya. Kemudian saya undang dia ke rumah, ya,
makan di rumah, ya dia juga mau makan nasi gitu kan. Lalu orangnya tingginya kira-kira 2 meter lebih. Dia meneliti tentang, waktu itu disertasi tentang kaum tua, kaum muda ya di Palembang. Itulah yang menyebabkan saya juga akhirnya tidak bisa menulis tentang Palembang, Islam di Palembang pada waktu itu. Lalu dia menceritakan, sampai sebelum pulang diberitahukan, Pak Din, saya ini bawa uang katanya, bawa uang untuk upah lelah nulis dalam jurnal katanya. Ya, waktu itu 700.000 ya dikasihnya. Sementara kita nulis semuanya di Gramedia, di Kompas itu hanya di 75.000. Ya. Sedangkan itu 700.000. Ya. Jauh sekali perbandingannya, Prof ya. Jauh sekali perbandingannya. Ya. Itu ya yang berkesan bagi saya ya. Itu tahun berapa itu, Prof? Itu sudah tahun menjelang tahun 2000 lah. Ya, tapi belum tahun 2000 belum. Karena saya kembali itu tahun 1991, ya 1993 masalah. Ya. Lalu tulisan-tulisan yang lain dalam jurnal ini, ya misalnya saya menyebutkan ditulis dalam majalah Jika Kali Bekasi Memerah. Nah, itu cuplikan dari saya menulis buku tentang Kerawang, Jakarta, Kerawang, Bekasi dalam gejolak revolusi, kisah Muprini Mukmin. Jadi perang Kerawang Bekasi itu ya. Itu saya ambil dari situ, saya tulis dalam sebuah artikel namanya Jika Kali Bekasi Memerah. Seperti itu. Jadi jurnal-jurnal ini pada umumnya terakhir ini adalah kebanyakan adalah sari daripada hasil penelitian. Ya, dimuat di dalam sebuah jurnal, dan sekarang ini memang sudah merupakan suatu kewajiban setiap hasil penelitian itu juga harus dimuat dalam jurnal. Itu perkembangan penulisan itu. Nah, waktu penelitian itu kadang-kadang ada juga hal yang menarik. Misalnya tahun 95 apa ya, mudah-mudahan tidak salah, ada penelitian saya lakukan di Takengon, di Pasar Angkuh. Jadi waktu itu ada lembaga ilmu sosial ya Jakarta akan mengadakan pelatihan penelitian. Tapi disaring dulu pesertanya. Dari seluruh Indonesia ambil 25 orang. Kebetulan saya dapat di antara 25 itu. Waktu itu saya dapat tugas penelitiannya itu di Takengon, di Pasar Angkuh. Itu melalui PLPS Aceh. Ya. Jadi kita waktu itu dikasih dulu materi teori di Siak Kuala seminggu 2 minggu, habis itu turun ke lapangan, praktek langsung. Itu konsultannya dari Jerman, namanya Wolfgang Klaus. Ya. Kemudian ketika saya ke Takengon, saya tidak dikenal orang, ya, ke Pasar Angkuh, ya, gitu kan. Padahal saya bisa bahasa Gayo kan, tapi mereka nggak tahu dengan saya, gitu kan. Nah, itu penelitian saya lakukan dengan pendekatan grounded research. Artinya bahwa saya ikut terlibat sebagai pelaku pedagang pada waktu itu. Karena judul penelitian saya itu perilaku ekonomi pasar. Ya, teori yang diambil adalah dari pasar di Guatemala. Sama apa enggak dengan Indonesia gitu lah kira-kira kan? Udah. Ketika saya mulai ikut untuk meneliti lebih dalam, saya sebagai pelaku penjual, saya mau sebagai pembantu menjual di pasar kaget atau pasar kaget namanya ya. Lalu jual garam, saya suka lah. Coba bagaimana caranya untuk menjual garam, pakai literan. Itu literan saya dudukkan tegak lurus, saya masukkan garam itu ke dalam ke dalam literan. Kemudian
Setelah itu baru serahkan kepada pembeli. Setelah itu saya dimarahi oleh si juragannya. Nggak boleh begitu, penjualnya rugi katanya. Kenapa Pak? Kenapa rugi Pak? Ini literanya harus dimiringkan. Ya, dimiringkan. Ketika dia masukkan garamnya, kelihatan banyak sesungguhnya, tapi itu tidak penuh. Nah, itu penyimpangan dalam perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang. Itu berkesan betul saya. Ya. Berkesan sekali saya. Ya, sudah. Jadi hasil penelitian itu, ya, itu sudah diterbitkan, lalu menjadi bahan literatur diskusi di Belanda, ya, di Amsterdam. Itu pun saya ketahui dari teman waktu itu memberitahukannya, wah tulisan Pak Din ini kita bicarakan loh di Amsterdam, gitu. Ya. Kalau di kita ini kan tidak, habis penelitian itu habis saja kan. Ya selesai ya Prof ya, dengan laporan sudah. Laporan sudah selesai, gitu kan. Ya, itu kesannya. Ya. Kemudian kesan satu lagi, ketika saya melakukan penelitian ke Sulawesi Selatan, ya, ke Antapani. Kemudian waktu itu saya meneliti tentang tokoh Habib Usman yang tadinya menjadi disertasi saya, nggak jadi kan? Ya. Kemudian sampailah ke rumah seseorang, saya diantar oleh pegawai BKKBN. Lalu KBN itu di perjalanan dia mengingatkan saya, Pak Din, dia kalau menyebutkan N jadi eng kan? N jadi eng, kalau makan jadi makang. Jadi manggil nama saya Pak Ding, gitu. Pak Ding, ya. Pak Ding. Kalau dari Pak Ding dibicarakan oleh yang punya rumah di sana, jangan langsung ditolak ya, katanya. Nanti Pak Ding nggak bisa pulang, katanya gitu. Ya apa itu? Tidak tahu lah, pokoknya itu pesan saya, katanya. Ya betul kan? Ketika di sana, jadi ada seorang bapak mengatakan, sebaiknya dia bilang, Nadine ini nggak usah pulang ya, di sini aja. Dipanggilnya anaknya, kan? Diperkenalkan kepada anaknya. Saya ingat pesan dari teman yang bawa saya tadi, nggak boleh ditolak. Ya. Lalu ya saya siasatilah kata-kata itu kan. Saya baru pertama kali kemari Pak. Nanti kedua kalinya saya datang lagi nanti. Ya, biasa selesaikan nanti tugas saya di sini. Oh begitu, bolehlah kalau begitu. Seperti saya menyiasatinya, nggak bilang mengatakan, oh saya nggak mau gitu kan. Itu berbahaya kan gitu. Itu kesan ya. Maka tulisan-tulisan seperti itu masuk dalam jurnal. Ya. Jadi beberapa hasil penelitian itu dimuat dalam jurnal-jurnal. Nah tentu saja ya, dari jurnal ini itu bisa berkembang ya, lebih jauh bahwa masa kini kita lihat bahwa setiap orang melakukan penelitian itu memang diwajibkan harus dimuat dalam jurnal. Jika tidak, maka tahun kedepannya tidak mendapat kesempatan lagi untuk melakukan penelitian. Nah, seperti itu. Nah, kira itu bagian jurnal. Ya, jurnal itu kalau saya mengatakan ya mungkin sudah ada 7-8 jurnal lah. Pokoknya setiap penelitian, saya mulai aktif peneliti itu dari tahun 2014. Tiap tahun itu ada penelitian saya lakukan. Ya, sampai sekarang. Gitu. Ya. Ya, seperti itulah. Ya, kalau untuk penelitian pahlawan nasional, Prof, yang paling berkesan, Prof? Ya, tadi ya yang paling berkesan pahlawan nasional itu namanya bagaimana kita menelusuri napatilas daripada sang tokoh. Katakanlah di Bangka Belitung, ya. Itu namanya Depati Amir, ya tadi saya lupa ya. Namanya Depati Amir itu calon pahlawan nasional yang diterima menjadi pahlawan nasional. Menelusuri sungai dan gunung. Ya. Jadi kalau dia pernah dalam tulisan pernah melintasi sungai mana yang pernah dilintasi, kita masuk ke situ. Kemudian ke gunung mana yang pernah dia lalui, kita ikuti.
terlalu itu seperti itu. Kadang-kadang tidak hanya saja berjalan, kalau sudah sampai di gunung itu bisa-bisa kita tiarap. Ya, karena dia curam sekali, mau tak mau harus tiarap gitu kan. Ya. Tidak bisa tegak lurus berdiri gitu, nggak bisa. Ya seperti itulah kesan-kesan. Sama dengan juga di Takengon ketika ada penelitian di ISAK gitu kan, itu juga seperti itu, bisa tiarap seperti itu. Ya, jadi tokoh daerah Bangka Belitung pernah juga mengadakan penelitian sebuah itu di Kerinci. Ya, cuman Kerinci ini tidak sampai ke gunungnya, tapi sekarang ada di kampung-kampung, sudah di kampung, tapi menunjukkan bagaimana dulu Belanda melakukan pembantaian pada masyarakat. Ya, ada gedung yang digali, ya, kemudian masyarakat bersembunyi di situ, datang Belanda, situ dia tuangkan minyak tanah, dia bakar. Jadi habislah masyarakat pada waktu itu terbakar semuanya. Itulah kesan-kesan yang saya perhatikan. Ya, ini Prof. Din, kalau saya perhatikan dari buku, kemudian tulisannya ini kan puitis ya, Prof ya? Ya. Ini kok puitis. Bisa dan mengalir begitu, seolah pembaca itu dibawa ke kejadian saat Prof menulis itu. Nah, jadi ini apa nih rahasianya, Prof, bisa menulis seperti itu? Ya, rahasianya begini. Pada saat saya menulis buku Jakarta, Kerawang, Bekasi dalam Gejolak Revolusi, kemudian buku itu dibaca oleh Pak Taufik Abdullah, Profesor Dr. Taufik Abdullah. Ketika pertemuan selanjutnya, saya tanyakan bagaimana Prof ini. Lalu saya dipanggil sini, duduk dulu. Dia tanya kepada saudara Din, dia panggil Din kepada Din, rupanya nggak senang ya kalau baca novel ya, gitu kan? Iya. Lalu spontan saya tidak senang, Prof. Nggak senang saya, Prof, gitu kan? Ya kenapa? Ya pikiran saya kadang-kadang isinya itu agak miring ke kiri lah, mengganggu pikiran, gitu kan? Tidak senang. Saya katakan tidak begitu. Ya. Orang menulis itu, ya, jangan lihat isinya, tapi bagaimana kita menggunakan kata itu. Ya, bagaimana kita merajut kata supaya indah dibaca orang, senang dibaca orang. Bukan dilihat isinya. Ya. Karena setulis kamu ini katanya sangat normatif, kan? Ya, sangat normatif, sehingga tidak nampak katanya bagaimana supaya indah. Lalu bagaimana saya bilang itu? Kamu harus baca lagi novel-novel sejarah lah misalnya katanya. Misalnya ada tulisan Mukhtar Lubis namanya itu Jakarta tiada ujung. Saya baca seperti itu katanya. Terus macam seperti itu harus baca supaya ada hal-hal yang sifat human interest itu harus dimasukkan di dalam tulisan itu. Oh iya Pak, mudah-mudahan saya coba merubah. Nah, itulah mulanya sehingga tulisan-tulisan itu berubah gitu kan. Ya. Jadi enak dibaca, mengalir, dan bahasanya juga puitis, Prof. Ya, itu tahun berapa, Prof, kejadiannya? Dia udah di akhir-akhir ini itu. Tahun 2007 mulai itu. Ya, 2007 ya. Iya. Nah, jadi dari situ terpengaruh, kemudian sampai tulisan Prof seperti yang sekarang ya. Nah, kemudian Prof, bagaimana pandangan Prof Din melihat sejarah Indonesia ini ke depannya? Nah, karena Prof Din dari Aceh, dari Takengon, pandangan Prof Din melihat sejarah Aceh termasuk Gayo bagaimana? Ya, jadi begini, di dalam sejarah itu ada sebuah mata kuliah namanya historiografi. Artinya sejarah penulisan sejarah. Ya, sejarah penulisan sejarah. Iya, bukan menulis sejarah, tapi sejarah penulisan sejarah. Ya. Dan itu ada babak-babakannya. Babakan masa klasiknya ada, masa kolonialnya ada, masa kemerdekaan juga ada.
Dan di masing-masing ya periode itu punya ciri tersendiri-sendiri. Kalau klasik, kalau katakan dia berorientasi kepada catatan-catatan masa lalu, naskah misalnya, arsip, bukan arsip Belanda ya, arsip bahasa Melayu, ya, seperti itu. Nah, kemudian masa kolonial barulah masuk pada catatan-catatan Belanda, ya, yang ada itu dijadikan sebagai sumber. Yeah. Maka karena itu pada penulisannya pada awalnya akhirnya ada terjadi dua model penulisan. Pertama, ada tulisan dulu yang bernuansa kolonial. Ya, artinya kita lebih mengedepankan tulisan-tulisan kolonial itu Belanda. Kemudian setelah itu ada tulisan yang bernuansa keindonesiaan. Ya, masa kolonial ini akhirnya mengundang pemikir-pemikir sejarawan ya untuk merubah dari pola pikir keeropahan ke keindonesiaan. Dengan istilah lain, Eropa sentris dirubah menjadi Indonesia sentris. Itu kapan? Sejak tahun 1957 sudah mulai muncul itu. Ya, Kongres pertama sejarah di Jogja. Lalu realisasi dari itu terbitlah buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI) ya, di tahun 75. Ya. Ternyata dari tulisan buku itu kemudian diketahui isinya lebih banyak bersifat Jawa sentris. Ya, kemudian karena Jawa sentris lalu dibuatlah lagi tim oleh Kemendikbud menyusun buku sejarah yang baru namanya IDAS, Indonesia dalam Arus Sejarah. Nah, saya ditempatkan nulis dalam jilid 3, ya, itu tentang Islam di Indonesia. Ya. Jadi buku itu ada 10 jilid, ditulis oleh 75 sejarawan. Ya. Terbit pada tahun 2014 misalnya saya. Nah, lalu itu dasar untuk IDAS ini menunjukkan cirinya adalah keindonesiaan. Beberapa daerah masuk lagi dalam tulisan-tulisan itu. Ya, tapi sayangnya tulisan itu belum sampai menyentuh pada Takengon. Belum sampai. Ya, karena ya mungkin karena dianggap terlalu kecil atau gimana kurang tahu ya. Oleh tim pusatnya belum memasukkan itu, kan. Lalu karena itu maka muncullah penulisan buku sejarah lokal. Ya, maka sejarah lokal inilah memperkaya sejarah nasional. Ya, ya. Itu sebabnya sehingga saya berupaya untuk menulis buku-buku yang berkaitan dengan Gayo Takengon. Itulah kira-kira yang melatar belakangi mengapa saya banyak menulis sejarah lokal. Di sisi lain juga tidak hanya semata-mata tentang Takengon saja, juga tulis juga dengan daerah-daerah lain yang sifatnya lokal sentris lah. Ya. Nah, bagaimana penulis sejarah nasional ya itu akan bisa memberikan inspirasi untuk orang-orang yang menulis sejarah lokal itu sendiri. Karena kayaknya sejarah nasional itu bila sejarah lokal itu juga banyak. Gitu. Karena tidak mungkin bisa tertampung dalam sejarah nasional semua peristiwa-peristiwa lokal kecuali ditulis secara lokal. Ya, oleh karena untuk Takengon kita lihat ya menulis tentang sejarah lokalnya itu sangat minim sekali. Apakah itu dilatar belakangi oleh kemampuan menulis atau juga dilatar belakangi kurang minat membaca ya oleh penduduk setempat sehingga output dari situ tidak nampak di tengah-tengah nasional. Ya, akhirnya kebanyakan ada ditulis oleh orang lain seperti itu. Orang lain dalam artian begini, mungkin ada di antara orang-orang para sejarawan itu akan mengambil S3-nya, mengadakan penelitian di Takengon, maka terbit yang menjadi sebuah buku. Misalnya tulisan Mukhlis Paini, dia tulis Riak Danau Laut Tawar, judulnya seperti itu.
Padahal dia menulis sebenarnya tentang antropologi, dia tulis. Ya. Seperti itulah kira-kira bagaimana lemahnya ya orang-orang kita untuk berpikir untuk melakukan sebuah tulisan-tulisan ya, yang menjadi buku kan? Dan minat untuk menulisnya itu sangat rendah sekali. Dimungkinkan terjadi karena teori ya dalam sistem penulisan buku itu belum menyebar ya, belum dipahami oleh orang-orang lain ya, yang ada di Takengon. Itu bisa terlihat bahwa ketika dalam menulis itu tidak nampak benang merah, kadang-kadang tidak nampak. Tiba-tiba ya, ada terpotong, ya, loncat ke sana, loncat ke sini. Tapi alhamdulillah itu pun sudah memberikan informasi ya, kepada kita orang-orang yang tahu lebih jauh tentang Dayung Takengon. Ya. Kedepannya, kira-kira perlu ada upaya untuk penyegaran ya, para penulis yang ada di Takengon itu, diberikan motivasi, berikan teori ya penulis itu ya, supaya tulisnya itu bisa mengalir. Karena orang kadang-kadang nggak paham ya, diketahui teori itu bukan memberikan jawaban, tapi teori itu akan mendorong munculnya pertanyaan-pertanyaan. Kemudian dari itu dia akan muncul sebuah konsep, dari teori menjadi konsep, dari konsep menjadi penulisan. Kira seperti itu. Ya. Jadi tadi disebutkan bahwa Prof juga selain Takengon, Aceh, juga meneliti daerah yang lain dengan pendekatan lokal ya, karena memang dalam persebarannya seperti itu ya Prof ya. Apakah kondisi di Takengon, Aceh tadi juga terjadi di daerah lain juga? Begini, saya juga meneliti tentang di Kerinci, kan? Ya. Di Kerinci kan sebuah kabupaten. Ternyata di kabupaten itu ada sebuah museum. Isinya hampir setara dengan museum pusat, artinya benda-benda yang ada di dalamnya ya, tersimpan ya, yang telah dibuat tahun yang lalu tersimpan di benda mereka. Tapi dibanding dengan Takengon tidak ada. Ya. Tidak ada. Jadi benda-benda pusaka itu di Takengon itu tidak ada. Tapi kalau di daerah lain itu saya temukan. Misalnya saya pergi ke Natuna, ternyata di Natuna itu banyak sekali ya, alat-alat perang pada waktu dulu itu yang mereka simpan ya, di sebuah museum. Kemudian di Kerinci tadi ya, jauh lebih tua kadang-kadang yang ada di Kerinci itu daripada di museum pusat. Ya. Kalau Takengon, ya itu tidak ada. Ya. Artinya ini tidak terlepas dari peran pemerintah daerah juga ya, Prof ya? Iya, benar. Hendaknya memang ada inisiatif gagasan dari pemerintah daerah untuk mendirikan museum. Apapun lah isinya pertama-tama yang ada dulu, nanti lambat laun itu kan bisa bertambah. Karena itu dikatakan museum ini kan lumbung informasi sejarah. Pak Din, bukannya di Takengon yang saya tahu sudah ada museum, Pak Din? Ya, museum itu ada, tapi bagaimana museum itu perlu ditingkatkan, bisa dijadikan sebagai lumbung ilmu pengetahuan. Karena itu setidak-tidaknya pemerintah daerah itu peduli dengan museum itu dengan seperangkat isi yang ada di dalamnya. Yang selama ini mungkin ya isinya itu ada di perorangan. Maka karena itu pemerintah hendaknya mengambil inisiatif memburu ya sumber-sumber museum itu untuk mengisi museum itu. Apakah dalam bentuknya benda, apakah dalam bentuk gambar, ya supaya layak dan patut dikatakan sebagai sebuah museum. Kita tahu bahwa beberapa tahun yang lalu pernah diadakan
pertunjukan benda-benda ya yang mengandung historis. Tetapi kan itu artinya belum masuk dalam alokasi museum, masih sifatnya perorangan. Ya. Nah, alangkah indahnya kalau benda-benda ini ada inisiatif dari pemerintah daerah mengambil alih kepemilikannya, atau yang bersangkutan itu menyumbangkan kepada pemerintah ya untuk bahan material yang bisa disematkan, ditaruh, ditempatkan di museum. Karena ya, nilai museum itu tidak hanya dinilai dari sekarang. Mungkin 30 tahun di depan itu sudah sangat berguna sekali untuk menengok ulang kembali tentang sejarah daerah itu sendiri. Apakah dalam bentuk kebudayaan, apakah dalam bentuk peperangan politik, atau foto-foto pejuang sekalipun, itu bisa dimasukkan di museum dengan tata, dengan desain, ya, dengan display yang indah, sehingga museum juga dijadikan sebagai tempat kunjungan pariwisata, ya, termasuk anak-anak sekolah, sehingga menumbuhkan rasa kepatriotisme kedaerahan yang akan muncul lewat museum itu. Harapan kita pemerintah daerah perlu memikirkan ulang ya supaya menumbuh kembangkan, memperbesar, memperindah museum itu sebagai angka awal meningkatkan kualitas anak pelajar-pelajar dalam bidang sejarah, sehingga ke depan ya bahwa dari Takengon akan lahir para sejarawan-sejarawan yang sejati. Saya kira demikian saya sampaikan. Ya. Baik, Pak Din, terakhir ya. Pesan Pak Din nih buat anak-anak muda terkait dengan sejarah nasional, lebih khusus sejarah daerahnya masing-masing. Ya. Pada anak-anak, pada para pemerhati, ya, pada orang yang senang dengan sejarah, maka modal utama untuk memahami sejarah itu adalah membaca. Literasi yang ada itu yang berkaitan dengan sejarah jangan dilewatkan begitu saja, tapi coba dicerna, didalami, ditelisik nilai-nilai historis yang ada di dalamnya dan nilai-nilai historis yang di belakang dari literasi itu sendiri. Maka dengan membaca berarti adalah modal dasar untuk menumbuh kembangkan menjadi orang-orang yang historians. Kira begitu, baik di lokal maupun nasional. Karena untuk bisa memahami lokal itu setidaknya juga harus juga membaca buku-buku nasional. Karena inspirasi untuk lokal itu kadang-kadang ada di dalam buku-buku yang bersifat nasional. Mungkin alur peristiwanya sama, cuman tempat, ruang, dan waktunya bisa berbeda. Karena itulah sebabnya sejarah itu bisa katakan sejarah itu bisa berulang. Saya kira demikian saya sampaikan. Ya, baik Prof. Din, terima kasih banyak atas waktunya, kemudian bincang-bincangnya. Baik, terima kasih banyak untuk itu. Ya, mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangannya. Sesungguhnya masih banyak yang terlompat-lompat, belum habis semua. Tapi di saat lain nanti masih bisa dilanjutkan kembali. Iya, insya Allah, Prof. Din. Jadi sehat-sehat terus dan sukses buat karya-karya Prof. Din buat bangsa kita. Sekali lagi terima kasih banyak Prof. Din. Terima kasih. Ya. Terima kasih kembali. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.